Ain't nobody stopping us, no. So watch me as I go, watch me as I grow. Yeah, I'm the fucking show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Depo Bobby Bless. Nah, pada video kali ini gue akan ngebahas treatment Cana Maru batik ya, ataupun Cana Maru dosa batik. Nah, ini gue ada sampel yang masih bahan ya. Ini baru gue progres, baru 2 hari 3 harian. Anggap aja nih masih bahan ya. Ini makanya ikannya mojok-mojok banget lah sih. Kalau ikan ombyok biasa yang masih bahan banget kayak gini, ini masih mager-mager ya. Nah, kalau kalian kan pernah bilang, dan ada aja sih yang pernah bilang ya, Bang, Cana Maru batik itu kan emangnya bawaan ya. Nah, ini gue mau ngejelasin. Nah, itu emang bener ya, itu bener adanya. Batik itu emangnya dari bawaan itu udah ngebatik ya, contohnya kayak gini. Cuma batiknya itu benar-benar masih pucet polos ya, kalau ditaruh di tank polosan begini itu masih pucet banget, polos, dan belum membentuk ya. Ini masih batik bawaan. Ini yang baru gue progres ya, karena belum lama gue progres, gue anggapnya aja ini masih bahan ya. Kayaknya masih mager-mager banget karena ini masih belum lama ada di sini ya, baru sekitaran udah ada semingguan sih kurang lebih ya. Cuma kan gue masuk progresannya baru 3 hari, karena baru masuk udang keringnya baru 3 harian. Ini tuh kalau misalnya batik-batik bawaan tuh kayak gini kalau ditaruh di tank polosannya. Nah, kalau misalnya yang udah masuk progres, yang udah di progres nih kurang lebih kayak gini. Ini tuh udah mulai nyala lah hebatnya, batik itu udah mulai nyala. Dia tuh udah mulai ngebentuk nyala-nyala gitu ya. Nah, gitu. Ini padahal dapat pencahayaannya cuma dari atas doang. Ini nggak ada lampu kalau di atasnya. Ini cuma dapat cahaya dari jauh doang. Dia tuh udah mulai bentuk nyala-nyala gitu ya. Ini ada Cana YS dan Cana Riau. Nah, gue juga sebenarnya belum paham banget di progres atau treatment Cana Maru batik ya. Tapi gue ini masih gue pelajarin karena gue belum dapat yang maksimal dan udah bener ngunci ya. Karena gue belum dapat di titik itu ya. Gue baru mentok itu di proses pembentukan ya. Proses pembentukan itu adanya di size 17 sampai 25 cm. Nah, itu pembentukan. Nah, kalau udah pembentukannya enggak mesti sih, ini mesti nyampe 25 cm. 20 cm juga bisa. Tergantung ikannya ya. Pokoknya kalau misalnya dorsal hitamnya udah pekat banget, terus batiknya tetap stabil ada gitu ya, nah itu udah lolos dari progres pembentukan ya. Itu juga masih gua pelajarin ya, karena gua belum ketemu pakemnya ya, gua masih nyari-nyari. Nah, sementara gua baru bisa ngelakuin paling yang kayak gini-gini aja sih. Nah, untuk size yang 15 cm yang udah masuk gua progres sekitaran 2-3 bulan, 15 sampai 16 cm kurang lebih kayak gini nih. Ini udah mulai masuk progresan ya, karena udah sedikit lebih terang ya dari pembentukan batiknya dibandingkan yang masih baru 3 hari. Nah, kalau misalnya kalian bedain, kalian screenshot aja nih yang bahannya kayak gini, yang ini kan baru 3 hari nih progresnya. Ada berarti dorsal batiknya tuh ada, emang bawaan tuh ada tuh, tapi pucat banget ya, belum nyala ya katanya.
Dan kalau apa namanya, bentuk batik itu beda-beda ya. Contohnya yang bawah ini nih, ini tuh nggak full sampai atas nih, setengah badan doang, setengah dorsal doang nih yang bawahnya, tapi yang ini lumayan full di belakangnya, depannya setengah tapi depannya belakangnya udah mulai. Itu bawaan, kalau kayak gitu nggak bisa diprogres ke bawaan, biarpun jadi udah maksimal gedenya ya udah kayak gitu aja. Tapi kalau dilihat yang ini kan udah sedikit agak terang. Nah, cuma ikannya baru buat turunin jadi belum adaptasi banget ya. Itu lebih terang ya, bentuk dorsal batiknya itu lebih terang. Tuh lebih nyala. Ini udah masuk progres, kalau kayak gini tuh udah masuk progres. Kalau kalian punya channel YS misalnya udah lebih terang bentuk batiknya, itu udah masuk ke progres. Nah kalau kalian sepil pakannya nih, gue coba pakai, sebenarnya sering gue pakai itu yang udang-udang kering black kayak gini nih, kayak gini kan kebanyakan ada yang black ya di bawah, cuman ini lagi gue kombi sama yang biru ya, karena gue lagi proses pembentukan, jadi gue mau coba yang biru sama yang hitam itu gue campurin, itu berhasil apa enggak ya. Ini cuma belum lama gue coba ya, makanya gue belum dapat hasilnya ya, karena baru gue coba. Karena progres di Maru itu emang ya butuh waktu yang lumayan. Kalau menurut gue sih emang nggak gampang. Kalau buat progresnya sekitaran cuma seminggu 2 minggu sih enak ya, gue setiap seminggu sekali apa 2 minggu sekali perkembangan yang bagusnya gue langsung rekam ya. Nggak gitu. Kalau progres tanam Maru batik itu nggak cuma di batik sih, di warna apa di bunga itu sama aja, prosesnya cukup lama ya. Jadi gue nggak bisa langsung kasih lihat yang benar-benar jadi langsung gitu ya, nggak bisa, karena gue juga mempelajarin ini kan belum lama ya, paling gue pelajarin baru sekitaran 8 bulanan sih. Nah ini yang udah masuk sekitaran gue progres 4-5 bulan. Nah ini bentuknya baru jadi kayak gini aja nih. Kalau kalian lihat video-video yang gue upload sebelum-sebelumnya, kalian pasti tahu ini kan. Ini tuh tinggal proses pemekatan sama pembentukan. Kayak tersusahnya tuh udah di size segini nih, di sini. Ini karena size segini udah masuk proses pembentukan. Ini kan size-nya udah sekitaran 18-19 cm. Di ekor juga udah mulai masuk batik ya, cuma ini kan masih proses pembentukan ya. Nah proses pembentukannya itu yang kadang-kadang apa ya, yang belum gue pahamin ya, tapi itu rata-rata itu pasti beberapa persen ada yang agak pudar ya. Contohnya kayak bentar ya, bentuk batiknya ya. Nah itu dari dorsal tengah ke belakang itu ada yang pudar, udah mulai hilang. Nah proses di situ itu yang sering terjadi, itu emangnya alami, wajar ya, karena untuk pembentukan itu yang benar-benar lebih susah ya. Ketika pin udah mulai hitam dan hitam pekat, itu pasti beberapa persen ada yang hilang, biarpun prosesnya dan treatmentnya udah bener ya. Nah udah setelah lewatin proses itu, kalau udah pembentukannya berhasil, nah itu tetap stabil, biarpun pinnya udah hitam pekat tapi tetap batiknya tetap ada. Nah itu udah berhasil. Nah gua ada satu channel lagi yang pernah gua upload juga, dan itu yang ikan yang pertama kali gua uji coba di batik ya, dan dia size sekarang udah 20 sampai 21 cm atau 22 cm gitu, gua belum ukur lagi, tapi kurang lebih size nya segitu ya. Nah ini dia ikannya nih, ini kalian lihat sendiri nih, pola batiknya itu nyala semua ya. Kalau udah pola batik nyala kayak gini tuh udah mulai enak ya. Nah ini gue masih proses pembentukan ya, karena kepekatan pinnya itu baru sekitaran di ekor, pin bawah baru sekitaran 7% ya. Ini kedepannya masih agak putih nih, tapi udah mulai hitam nih. Kalau ngeliat apa tuh nama dorsalnya udah mulai hitam, itu lihat dari dayungnya aja nih, ini dayungnya udah mulai hitam nih. Nah untuk di dorsal pin atasnya ini baru sekitaran 50%, tapi tetap di belakangnya tuh tetap ngebentuk batiknya ya, cuma ini belum ngebentuk maksimal sebenarnya. Ini padahal saya baru udah 21 sentian ya, dan ini sebenarnya warnanya oranye ya, cuma belum adaptasi banget, baru gue centungin agak-agak apa ya, belum adaptasi deh. Nah kalau yang kayak gini-gini juga nih,
kalian lihat sendiri, ini batiknya nyala ya, padahal lampu sama aja nih. Kita lihat nih yang masih bahan nih tuh, kalau kayak gini tuh belum nyala ya, masih tipis. Cana batik tanpa pencahayaan lampu ya. Ini tanpa cahaya lampu, agak ada lampu sama sekali. Flash pun nggak gua nyalakan ya. Ini ada Cana Riau batik sama IS batik. Ini yang Riau tuh kayak yang ini nih, ini yang IS, ini Riau juga nih. Dari motifnya juga udah emang beda dia. Dan ada juga Cana IS batiknya cuma setengah tuh kayak gini nih Cana ya. Ini nggak bakal bisa full ya. Udah bawaan kayak gini ya, kayak gini nggak bakal bisa full kayak dia nih. Never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all that